Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami di channel Cerita Kehidupan. Masih kita bahas tentang kisah Nabi Adam pada sesi-sesi terdahulu, yaitu tentang bagaimana atau kenapa malaikat mengkritik atau menyaksikan kabar dari Allah tentang akan dijadikannya seorang makhluk untuk dijadikan khalifah di bumi. Bisa ditonton videonya di channel ini. Dan sekarang kita bahas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat bersujud pada Adam. Jadi ketika Adam sudah jadi, sudah sempurna dan sudah bernapas, sudah diberi ruh, sudah ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi ilmu tentang ilmu segala macam, nama-nama malaikat Jibril, nama-nama pohon, durian, singkong dan sebagainya. Itu sudah Adam langsung diberi ilham kepada Allah, pengetahuan seperti itu, sehingga dikabarkan kepada malaikat, ditanyakan pula kepada malaikat untuk menyebutkan benda-benda yang Allah sudah disebutkan oleh Adam. Kemudian malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kata malaikat, ya Allah, Maha Suci Allah, kami tidak akan tahu sesuatu sebelum Engkau memberitahu pada kami. Jadi malaikat merasa kagum terhadap makhluk baru itu, kemudian menyucikan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, betapa hebatnya Allah, dan mengatakan bahwa kami tidak tahu sesuatu kalau Allah tidak mengasih tahu. Begitu kata malaikat. Selanjutnya, secara singkat, Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam karena penghormatan atas ilmunya Nabi Adam. Cuman di sini kita bahas mengapa Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Di dalam tafsir di Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, itu iblis sudah memimpin golongan malaikat, di mana iblis itu dipercaya atau ditugaskan oleh Allah untuk memelihara bumi. Jadi waktu itu sebelum Adam diciptakan, bumi itu gonjang-ganjing, banyak pertumpahan darah, banyak kemaksiatan, banyak kekacauan, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang waktu itu sebelum Adam diciptakan, yang diperbuat oleh diantaranya makhluk golongan jin, dan mungkin ada juga makhluk-makhluk sejenis manusia atau makhluk hewan atau apa, yang juga kerjaannya merusak, menghancurkan, dan saling membunuh. Nah, di situ iblis ditugaskan oleh Allah dan para malaikat yang diikuti oleh ribuan malaikat untuk menumpas gerombol-gerombolan jin yang suka merusak itu, yang suka berperang, supaya dihalau, diusir, kalau tidak mau dibunuh. Nah, di situ iblis bertugas selama bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, untuk membereskan para pengacau di bumi, para perusak di bumi, dan para penghancur kedamaian, ketenangan di bumi, yaitu kebanyakan dari golongan jin itu. Terus
sukses apa yang dilakukan iblis, kemudian iblis diangkat lagi ke langit menjadi imam para malaikat yang menjadi prajuritnya tersebut. Jadi setelah berhasil menumpas gerombolan perusak itu, iblis diangkat ke langit, ke surga. Kemudian di sana dia beribadah, bertasbih, bersujud kepada Allah. Pokoknya yang seperti dikatakannya lah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan namamu. Itu kan di antara malaikat-malaikat itu adalah ketuanya, imamnya adalah iblis. Itu di dalam Al-Quran itu. Nah, setelah keberhasilan iblis dalam memerangi para pengacau, perusak, para ahli maksiat di bumi, itu sebelum ada Adam diciptakan. Nah, iblis sukses sampai ya menjadi pemimpinnya malaikat lah. Ya mungkin kalau manusia kan nabi, tapi pas itu kan belum ada nabi istilahnya, makanya jadi pemimpin malaikat di situ. Di situ iblis berbangga diri, merasakan bahwa sayalah makhluk terbaik, tidak ada makhluk sebaik saya. Nah, dari ucapan seperti itu, Allah tahu, wah ini kesombongan iblis. Akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam, berencana menciptakan Nabi Adam untuk menjadikan khalifah di bumi. Jadi ya ceritanya telah kita bahas tentang cerita Allah mengabarkan kepada malaikat dan malaikat menyaksikan atau meragukan keberadaan khalifah yang akan diciptakan Allah itu karena sepertinya akan merusak bumi katanya. Nah, akhirnya Allah memberikan sanggahan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui kepada malaikat. Nyatanya seperti itu. Tapi tujuan utama Allah sebenarnya adalah untuk bagaimana cara menyingkirkan iblis dari tatanan malaikat, dari tatanan surga, karena tidak pantas surga diisi dengan makhluk yang sombong. Maka diciptakanlah Adam alaihissalam. Kemudian dari situ Allah memberi ilmu kepada Adam, kemudian diberitahukan kepada malaikat, kemudian malaikat pun mengucapkan subhanallah, terkagum kepada Adam karena banyak ilmu, banyak kepandaian yang dimilikinya. Akhirnya Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan. Kenapa Allah menyuruh malaikat sujud sebagai tanda penghormatan? Di dalam sejarah-sejarah malaikat, cerita-cerita malaikat di dalam Al-Quran, hadis ataupun cerita-cerita ulama, tidak ada sejarah Allah menyuruh sujud kepada makhluk lain. Seperti misalkan Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Jibril yang punya sayap ribuan yang bisa menyampaikan wahyu. Allah juga tidak menyuruh malaikat sujud kepada Israel yang bisa mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Allah juga tidak pernah menyuruh para malaikat sujud kepada para malaikat lain seperti malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Israfil. Tidak ada ceritanya. Nah, kenapa kepada Adam ini Allah menyuruh sujud untuk para malaikat? Dan ternyata ada para ahli tafsir juga mengatakan bahwa malaikat yang disuruh sujud menghormat kepada Adam itu bukan semua malaikat di alam semesta ini, tidak. Tapi malaikat yang bersama iblis tersebut, yaitu para malaikat, dan yang di situ ada pemimpinnya yaitu iblis yang telah berhasil menumpas gerombolan-gerombolan yang telah merusak tatanan dunia. Berhasil kemudian berlaku sombong, mengatakan tidak ada orang yang sebaik saya. Nah, disitulah supaya bagaimana cara iblis bisa jangan sampai bertahan di langit karena kesombongan, karena surga bukan tempatnya orang sombong, dan juga tidak ada makhluk yang boleh sombong karena sifat sombong adalah sifat yang absolut milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Kalau Allah hak dia kok sombong karena Allah adalah pencipta. Nah, di sini iblis ketika
para malaikat, dan di situ ada iblis, karena iblis pun sudah dianggap malaikat, pemimpinnya malaikat malah jadi imamnya. Nah, suruh sujud semuanya malaikat, termasuk ya itu segolongan malaikat yang ada iblisnya, karena yang disuruh adalah malaikat yang berkumpul bersama iblis itu, bukan malaikat-malaikat seluruh malaikat, hanya itu. Nah, kemudian semua malaikat sujud menghormat Adam. Nah, tapi iblis sendiri menolak, dia tetap teguh berdiri dan tidak bersujud sampai Allah bilang, kenapa tidak mau sujud? Nah, di situ iblis berkata, saya lebih baik, ana khairum inhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari lumpur, kata iblis. Sontak Allah langsung mengatakan, keluar kau dari sini, tidak pantas kau berkata sombong di hadapanku, kata Allah gitu. Ya, disitulah jelas akhirnya setelah Adam diciptakan, setelah sempurna, kemudian malaikat dan iblis disuruh sujud, iblis tidak mau. Nah, saat itu juga iblis diusir dan dilaknat. Wajahnya yang dulunya tampan, berseri, bersinar, menjadi buruk rupa, dan ia dikeluarkan dari surga, karena tempat kejadian tersebut adalah di surga. Jadi Adam diciptakan langsung di surga, kemudian para malaikat menyaksikan, disuruh menghormat pun di surga juga, tapi iblis menolak, akhirnya dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Kemudian iblis bilang, ya Allah, tangguhkanlah saya. Jadi minta dia tetap hidup sampai hari kiamat, tidak dicabut nyawanya. Tidak, Allah mengabulkan, innaka minal mundzirin, ya, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Nah, demikian teman-teman, tidak panjang lebar, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kenapa Nabi Adam bisa tergoda iblis, bagaimana, kenapa iblis bisa menggoda, bisa masuk surga, padahal kan sudah keluarkan dari surga. Ini sesi berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.